Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Susilawati dengan NIM 221630, Program Studi Manajemen kelas RA3 semester 4. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester dengan mata kuliah perilaku keorganisasian dengan dosen pengampu Bapak Adit Faisal Mafturi, STM. Di video ini saya akan menjelaskan materi yang telah diajarkan oleh Bapak dosen saya, yaitu Bapak Adit Faisal, yang dimana saya akan menjelaskan 6 poin materi yang materinya ini sudah dipelajari sebelumnya saat awal perkuliahan sampai dengan menjelang UTS saat ini. Materinya yaitu tentang yang pertama yaitu konsep dasar perilaku keorganisasian, yang kedua yaitu teori perilaku dan model perilaku organisasi, yang ketiga yaitu perilaku individu kelompok yang berpengaruh terhadap organisasi, yang keempat yaitu teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi, yang kelima yaitu nilai sikap dan kepuasan kerja, dan yang terakhir yaitu membangun kerja tim yang efektif. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan 6 poin tersebut. Yang pertama yaitu konsep dasar perilaku keorganisasian, yang dimana perilaku organisasi yaitu menggambarkan pentingnya memahami interaksi kompleks secara individu, kelompok, dan struktur organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Perilaku individu dipengaruhi oleh motivasi, kepemimpinan, dan faktor internal. Sementara dinamika kelompok yaitu mencakup pembentukan norma, konflik, dan kerjasama. Jadi konsep dasar perilaku organisasi mencakup pemahaman yang mendalam tentang bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi berinteraksi di dalam lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu pemahaman yang baik tentang perilaku organisasi itu memungkinkan organisasi untuk mengelola sumber daya manusia mereka secara lebih efektif dengan memahami motivasi, komunikasi, konflik, dan dinamika tim. Organisasi juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan kinerja karyawan. Selain itu, pemahaman tentang perilaku organisasi juga memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul di tempat kerja, seperti stres, konflik, dan ketidakseimbangan antara kebutuhan individu dan organisasi. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, yaitu teori perilaku dan model perilaku organisasi, yang dimana model-model ini mencakup berbagai disiplin ilmu guna mempelajari persepsi individu, nilai-nilai, tindakan-tindakan saat bekerja dalam kelompok, analisis akibat lingkungan eksternal terhadap organisasi, misi, sasaran, serta strategi organisasi. Model-model perilaku organisasi juga mencakup studi tentang dinamika kelompok, tim-tim kerja, kekuasaan, konflik, perubahan organisasi, dan budaya organisasi. Selanjutnya yaitu di sini ada model perilaku organisasi. Model-model perilaku organisasi merupakan upaya untuk memahami dan menyusun model dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Model-model ini mencakup berbagai disiplin ilmu guna mempelajari persepsi individu, nilai-nilai, tindakan-tindakan saat bekerja dalam kelompok, analisis akibat lingkungan eksternal terhadap organisasi, misi, sasaran, serta strategi organisasi. Model-model perilaku organisasi juga mencakup studi tentang dinamika kelompok, tim kerja, kekuasaan, konflik, perubahan organisasi, dan budaya organisasi. Selanjutnya yaitu ada teori perilaku organisasi, yang dimana teori perilaku organisasi merupakan studi tentang susunan, proses, dan hasil-hasil dari organisasi itu sendiri. Teori ini juga mencakup studi tentang sistem sosial, interaksi sosial manusia, dan aplikasi pengetahuan tertentu terkait perilaku individu dan kelompok di dalam suatu organisasi. Teori perilaku organisasi juga mencakup pendekatan psikologis terhadap bawahan dengan tujuan untuk menunjang tingkat produktivitas orang tersebut dalam bekerja. Poin selanjutnya yaitu yang ketiga. Di sini ada perilaku individu, kelompok yang berpengaruh terhadap
organisasi. Yang pertama, di sini ada perilaku individu, yang dimana perilaku individu dalam organisasi efektif memperlihatkan motivasi kerja yang tinggi, kompetensi kerja yang baik, kepribadian yang baik, nilai-nilai yang dimiliki, kepuasan kerja, dan komitmen kerja. Perilaku individu berpengaruh terhadap perjalanan dan perkembangan organisasi dalam mencapai visi misinya. Studi perilaku individu meliputi aspek kepribadian individu, pembelajaran, sikap, motivasi, dan kepuasan kerja. Selanjutnya di sini ada perilaku kelompok, yang dimana perilaku kelompok dalam organisasi memiliki tujuan bersama, harapan bersama, kegiatan bersama, dan norma yang disepakati bersama. Dinamika kelompok merupakan suatu metode dan proses yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kerjasama kelompok untuk menumbuhkan dan membangun kelompok. Pengertian kelompok secara sederhana dapat didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergabung untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya di sini ada pengaruh terhadap organisasi, yang dimana perilaku individu dan kelompok memiliki dampak yang signifikan terhadap organisasi. Studi perilaku individu meliputi aspek kepribadian individu, pembelajaran, sikap, motivasi, dan kepuasan kerja. Sementara itu, studi perilaku kelompok meliputi metode dan proses yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kerjasama kelompok, untuk menumbuhkan dan membangun kelompok. Keduanya mempengaruhi perjalanan dan perkembangan organisasi dalam mencapai tujuan visi dan misinya. Selanjutnya di poin yang keempat, yaitu ada teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi, yang dimana pengertiannya yaitu teori motivasi adalah kajian tentang faktor-faktor yang mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu. Yang dimana yang pertama yaitu di sini ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini mengusulkan bahwa kebutuhan manusia disusun dalam bentuk hierarki dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Yang dimana itu seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya di sini ada teori dua faktor Heidegger, yang dimana membedakan antara dua jenis faktor ini, yaitu yang pertama faktor motivator, yang kedua yaitu faktor higienis. Penerapannya itu dalam organisasi cukup fokus dalam pengayaan pekerjaan untuk meningkatkan faktor motivator. Pastikan faktor higienis terpenuhi untuk menghindari ketidakpuasan. Selanjutnya yaitu poin yang kelima, yang dimana di sini ada nilai sikap dan kepuasan kerja. Diartikan bahwa nilai ini mencerminkan preferensi individu terhadap bentuk perilaku tertentu, dan nilai juga berperan membentuk sikap seseorang. Dan sikap juga berbentuk dari pengalaman dan lingkungan serta mempengaruhi kepuasan kerja, sikap, atau attitude, yang dimana adalah evaluatif, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan, mengenai objek, orang, atau situasi. Sikap juga berhubungan dengan perilaku, di mana sikap yang memiliki seseorang menentukan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya di sini ada pengertian kepuasan kerja, yang dimana kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan yang dirasakan oleh individu terhadap pekerjaan mereka. Kepuasan kerja juga mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaan yang dapat dilihat dari sikap individu tersebut terhadap pekerjaan dan segala aspek yang ada di lingkungan pekerjaan. Dalam organisasi, nilai sikap dan kepuasan kerja memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu, kelompok, dan organisasi. Nilai dan sikap individu dapat mempengaruhi interaksi dalam organisasi, sementara kepuasan kerja juga dapat mempengaruhi produktivitas dan keterlibatan karyawan. Lanjut poin ke-6, yaitu membangun kerja tim yang efektif.
yang dimana kerja tim adalah proses kolaboratif yang melibatkan kelompok individu dengan tujuan bersama, saling melengkapi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan organisasi. Pentingnya kerja tim yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mempromosikan inovasi melalui beragam ide, dan meningkatkan moral dan kepuasan kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Adapun di sini komponen kerja tim yang efektif, yang dimana yang pertama yaitu tujuan yang jelas dan bersama. Artinya semua anggota tim harus memahami dan menyepakati tujuan tim. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab yang jelas, yang dimana pembagian peran yang jelas mencegah konflik dan duplikasi usaha. Selanjutnya ada komunikasi yang efektif, yang artinya komunikasi terbuka dan jujur sangat penting karena untuk menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya itu kepemimpinan yang kuat, yang dimana pemimpin tim yang mampu mengarahkan dan memotivasi anggota tim adalah kunci. Yang terakhir yaitu di sini ada kepercayaan dan kolaborasi, yang dimana anggota tim harus saling percaya dan mendukung satu sama lain. Selanjutnya yang kedua, ada juga strategi meningkatkan efektivitas kerja tim. Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan, yang dimana pelatihan tentang keterampilan seperti kerja tim dan komunikasi. Yang kedua yaitu pengelolaan konflik, teknik mediasi dan resolusi konflik untuk mengatasi masalah yang muncul. Selanjutnya yaitu pemberian umpan balik, yang dimana di sini umpan balik harus konstruktif secara reguler untuk meningkatkan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu ada motivasi dan penghargaan, yang dimana sistem penghargaan yang adil untuk mendorong kinerja tim. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pengelolaan keragaman, yang dimana di sini saling menghargai dan mengelola keragaman dalam tim untuk meningkatkan manfaat dan berbagai perspektif. Selanjutnya di sini juga ada evaluasi dan peningkatan keberlanjutan, yang dimana yang pertama yaitu evaluasi kerja tim. Ini adalah alat dan metode untuk mengevaluasi kerja tim. Selanjutnya yaitu ada feedback loop, yang dimana artinya sistem umpan balik untuk perbaikan keberlanjutan dalam kerja tim. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa perilaku keorganisasian memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika perilaku organisasi serta alat dan strategi untuk manajemen perilaku tersebut guna mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi. Ini dapat membantu manajer dan pemimpin untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, memotivasi karyawan, dan membangun kerja tim yang solid. Baik, penyampaian materi sudah selesai semua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.